Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, jumpa kembali dalam program Renungan Harian Singkat GPDI Berea Alam Sutra dengan tajuk Immanuel, itu saja cukup. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan sebuah kalimat singkat, yaitu kalimat segala sesuatu dari tulisannya Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma yang terdapat dalam pasal 8 ayat 28 yang bunyinya demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalimat segala sesuatu ini merupakan bagian dari suatu pola yang dirancang sebelumnya berupa peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang bertautan satu dengan lainnya. Berupa hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk yang saling mempengaruhi. Mengenai adanya hal-hal buruk yang terjadi dalam realita kehidupan ini, mungkin timbul pertanyaan, mungkinkah suatu tragedi itu baik? Apakah keadaan sakit itu baik? Atau apakah duka cita itu baik? Dan pertanyaan, mengapa Allah membiarkan hal-hal buruk itu menimpa kita? Nah, saudara-saudara, seperti resep obat yang diberikan oleh dokter, biasanya itu terdiri dari beberapa macam obat. Kalau dimakan secara terpisah, beberapa di antaranya mungkin akan menjadi racun dan hanya akan mencelakakan. Tetapi kalau dicampur atas petunjuk seorang dokter yang ahli dan berpengalaman, obat-obatan itu semata-mata mendatangkan kebaikan. Kita tahu bahwa Allah mencampurkan segala sesuatu itu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apabila pengalaman-pengalaman hidup diambil secara terpisah-pisah, mungkin saja kelihatannya tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Tetapi apabila pengalaman-pengalaman itu baik ataupun itu pengalaman yang buruk, apabila dicampur menjadi satu, maka hasilnya tidak dapat lain kecuali kebaikan, seperti yang dimaksudkan dalam surat Roma tadi. Dalam keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan, biasanya ketidakpercayaan datang dengan pertanyaan, bagaimana mungkin hal ini, sesuatu yang buruk ini, sesuatu yang tidak baik ini bisa mendatangkan kebaikan? Tentu ini menimbulkan tanda tanya. Tetapi saudara, jawabannya, tunggulah sampai sang tabib agung itu selesai menuliskan resepnya. Suatu percampuran yang baik antara yang baik dan yang buruk itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Nah, saudara-saudara, siapa yang tidak dapat mengenang kembali masa lalu untuk melihat bahwa hal-hal yang dianggap musibah atau buruk akhirnya ternyata merupakan berkat terselubung bagi kita. Mari kita melihatnya melalui pengalaman hidup seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Kita semua tahu bagaimana ceritanya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dan di dalam satu kesempatan dia dilempar ke dalam sumur, lalu dibuang dari rumah ayahnya. Dijual sebagai budak, bahkan dipenjarakan secara tidak adil. Tentu sukar sekali bagi Yusuf
untuk dapat melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang dia alami itu akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan baginya. Namun dengan mengenang masa lalu, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Katanya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, entahkah itu pengalaman baik ataupun pengalaman buruk, mungkin akan selalu teringat, terlintas di pikiran kita. Seperti yang tadi dikatakan oleh Yusuf. Tapi Yusuf memiliki satu respon yang benar. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf tidak menolak, Yusuf tidak menghilangkan kenyataan pengalaman-pengalaman buruk tersebut. Dia akui dengan jujur bahwa itu pengalaman yang buruk. Saudara bisa lihat ketika dia memberikan nama untuk kedua anaknya, Manasye dan Efraim, yang menggambarkan perasaan, sikap hati yang sedang dia rasakan di saat-saat itu. Nah, saudara-saudara, tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan dalam kehidupan orang percaya. Semuanya telah diatur dan direncanakan dengan sempurna oleh Allah. Termasuk ketika kita harus mengalami pengalaman-pengalaman buruk dalam hari-hari hidup kita. Percayalah, Allah tidak pernah salah. Tetap percaya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah datang mengingatkan kami bahwa ketika Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman buruk kami alami, Tuhan sedang menyiapkan seperti resep obat untuk menyembuhkan yang mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu Tuhan, biar kami belajar dari firman-Mu seperti Yusuf. Dia tidak menolak kenyataan pengalaman buruk yang dia alami, tapi dia percaya bahwa Allah mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Dan dia boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Hari ini Tuhan yang mengenal hati setiap kami yang mendengar renungan ini. Biar Tuhan tolong kuatkan kami, Roh Kudus menghibur kami dan mengingatkan kami bahwa di dalam segala sesuatu itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kuatkan dan teguhkan iman kami untuk tetap percaya kepada firman-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika Bapak, Ibu, atau Saudara membutuhkan bantuan doa, silahkan menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.